Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Masih di drama Korea Penthouse episode ke-20. Di episode sebelumnya, Sim Suryeon dan Logan Lee mengungkap bukti kejahatan Jo Dante atas tuduhan investasi ilegal dan penggunaan nama Logan Lee untuk menaikkan saham perusahaannya. Jo Dante kini mengetahui bahwa Logan Lee adalah orang yang menyamar sebagai guru Buhodong. Kemudian Sim Suryeon bertemu dengan seseorang teman lama. Dia menyerahkan dokumen dan sebuah file. Suryeon meminta bantuan kepadanya untuk mengungkapkan video perselingkuhan Jo Dante dan Chon Sojin pada awak media. Setelah itu, Logan Lee bertemu dengan Suryeon dan memperlihatkan sebuah foto yang dia bawa dari brankas Jo Dante. Ternyata foto itu adalah ibu kandung si kembar Sok-hun dan Suk-kyung. Sementara itu, para orang tua di Hera Palace diseret ke kantor polisi untuk menjadi saksi atas tuduhan yang dilemparkan pada Jo Dante dan Chon Sojin. Selain itu, media juga memberitakan kasus perundungan yang dilakukan anak-anak Hera Palace. Setelah melihat video dirinya di media, Ha Eun-byul tiba-tiba berteriak histeris. Suryeon berusaha menemui anak-anaknya, namun dia mendapat penolakan dan diusir oleh anak-anaknya. Suk-kyung membenci Suryeon karena dia telah melaporkan ayahnya dan mengungkap perundungan yang dilakukan anak-anak Hera Palace ke awak media. Kemudian saat pulang ke rumah setelah diinterogasi kepolisian, Chon Sojin berteriak histeris saat menemukan anaknya Ha Eun-byul tergeletak tidak berdaya di atas kasur. Ha Eun-byul melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat dalam jumlah banyak. Nyawa Eun-byul tertolong karena Sojin segera memanggil ambulan dan membawa anaknya ke rumah sakit. Suryeon memaksa Oh Hyun-yi untuk menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku telah membunuh Min Sol-ah. Suryeon mengancam bila Oh Hyun-yi tidak menyerahkan diri pada polisi, maka ia akan membeberkan segala kejahatan Oh Hyun-yi pada publik, khususnya pada anaknya Baerona. Setelah kejadian Eun-byul mencoba bunuh diri, Sojin pergi menemui Suryeon untuk meminta Suryeon menghentikan tindakan balas dendamnya. Suryeon memberi pilihan, yaitu dirinya akan berhenti apabila Chon Sojin bersedia mengakui kesalahannya dan mundur dari jabatannya sebagai direktur di Yayasan Cheong-a. Namun Sojin menolaknya dan balik menantang Suryeon. Untuk membuat Chon Sojin semakin panas, Suryeon mengatakan bahwa Jo Dante telah jatuh cinta pada Oh Hyun-yi dan sudah mencapakan Chon Sojin. Rasa putus asa diancam Suryeon, Oh Hyun-yi pergi menemui Jo Dante untuk memintanya membunuh Suryeon dan mengatakan Logan Lee yang sudah membantu Suryeon selama ini. Tiba-tiba Chon Sojin datang dan merasa cemburu karena melihat Jo Dante yang sedang berusaha menenangkan Oh Hyun-yi. Chon Sojin merasa kesal pada Oh Hyun-yi, namun Jo Dante justru membela Oh Hyun-yi dan mencampakkan Chon Sojin. Sementara itu, Logan Lee tengah bersiap-siap untuk kembali ke Amerika. Namun sebelum pergi, Logan Lee meyakinkan kembali Suryeon untuk ikut bersamanya ke Amerika. Logan Lee khawatir jika Suryeon tetap di Korea, dia akan selalu dalam bahaya. Logan Lee memberikan tiket pesawat pada Suryeon dan mengatakan dia akan menunggu sampai Suryeon datang dan tidak akan pergi sendiri. Setelah itu, Oh Hyun-yi mendapat telepon dari kantor polisi untuk memberikan kesaksian sebagai karyawan J-King Holding terkait tuduhan investasi ilegal Jo Dante. Namun setelah itu, Oh Hyun-yi mendapat pesan dari Suryeon untuk segera menyerahkan diri pada polisi hari itu juga. Oh Hyun-yi semakin terguncang dengan ancaman Suryeon. Oh Hyun-yi kemudian membawa sebuah pisau dan sebelum pergi ke kantor polisi, Oh Hyun-yi mendatangi Baerona di sekolahnya. Ketika Suryeon sedang bersiap-siap untuk pergi ke Amerika, tiba-tiba dia mendapat telepon dari pembantunya Mrs. Yang dan mengatakan Jo Dante membawa Sok-hun dan Suk-kyung ke ruang kerja dan akan memukulinya. Mendengar hal itu, Suryeon bergegas ke rumahnya. Saat masuk ke ruang kerja Jo Dante, tiba-tiba seseorang muncul dan menusuk Suryeon dengan sebilah pisau yang sebelumnya dibawa Oh Hyun-yi. Secara bersamaan, Oh Hyun-yi muncul dan langsung memeluk Suryeon. Pembantunya Mrs. Yang kemudian muncul dan berteriak histeris melihat Suryeon berlumuran darah.
Kemudian polisi datang dan langsung menahan Oh Yeon-yi dan dilakukan penggeledahan di rumahnya. Logan Lee sedang menunggu kedatangan Suryeon, tiba-tiba dia melihat berita bahwa telah terjadi pembunuhan di Hera Palace. Melihat hal itu, Logan Lee bergegas pergi meninggalkan bandara. Namun bukan taksi yang dia tumpangi, tapi mobil hitam yang membawa Logan Lee. Apakah Logan Lee diculik? Nah guys, semakin penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya di Penthouse episode ke-21. Thanks for watching.